Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayya naqra suratul Fatihah fi bidayati dirasah fi al-SKI huna yakni nuhdiha ila mu'alif hadzal kitab Ar-Rahiqul Maktum wa huwa Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Asallallahu yaghfir dzunubahu wa yataqabbal hasanatihi wa yaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ayuhat talaba wa talibat madrasatil aliyah adiniyah khasah saful awal samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Anak-anakku semuanya ya, untuk SKI pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji suatu kitab tentang sirah nabawiyah, sejarah singkat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan Islam di muka bumi ini. Oleh karenanya, bagi yang belum mengprint ya kitab PDF yang Ustadz sampaikan, untuk segera di print, dicetak dan kemudian mempersiapkan ya pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an iftahu kutubakum yakni fi safhah Mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Mauqi'ul Arabi wa aqwamuha. Inna siratan nabawiyyata ala sahibiha as-salati was-salami ibaratun fil haqiqati anir risalati allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mujtama'i al-bashariyyi wa akhraja biha an-nasa minaz zulumati ilan nuri wa min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Wa idzan fala yumkinu ihdaru suratiha ar-ra'iati bitamamiha illa ba'dal muqaranati baina khalfiyati hazihi risalati wa athariha wa nazran ila dhalika nuqaddimu faslan an aqwamil arabi wa tatawuratiha qabla al-islami wa 'ani zurufil lati bu'itha fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya Mauqi'ul Arab yaitu posisi bangsa Arab, ya posisi negara Arab. Bagaimana ya posisi bangsa Arab ya ketika Islam itu datang. Wa aqwamuha, dan bangsa-bangsa atau kaum-kaum suku-suku yang terdapat pada bangsa Arab. Inna sirata an-nabawiyah, sesungguhnya perjalanan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratun adalah suatu gambaran fil haqiqati yang sebenarnya anir risalati dari suatu kerasulan alati yang mana hamalaha telah membawa hak akan ar-risalah kerasulan tersebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal mujtama'il basyari, kepada seluruh ya manusia di muka bumi ini. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan siapa
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biha dengan risalah tersebut an-nasa akan seluruh manusia minaz zulumati dari kegelapan ilan nuri kepada cahaya, yaitu cahaya Islam, wa min ibadatil ibad, dan dari menyembah suatu makhluk ila ibadatillah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini yaitu Nabi Muhammad yang membebaskan manusia dari yang awalnya dia itu menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api. Akhirnya segala sesuatu itu dinamakan makhluk. Akhirnya Nabi Muhammad pun dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia menuju menyembah kepada Allah Sang Khalik Subhanahu wa taala. Wa idzan, dan oleh karenanya fala yumkin, maka tidak mungkin apa ihdharu suratiha, menghadirkan suratiha gambaran ar-risalah tersebut ar-ra'iah yang menakjubkan bitamamiha dengan kesempurnaannya illa ba'dal muqaranati, kecuali setelah perbandingan baina khalfiyati, antara latar belakang hazihir risalah yaitu kerasulan tersebut wa athariha dan pengaruh-pengaruhnya. Wa nazron ila dzalika, dan oleh karena itu nuqaddimu, kami sampaikan faslan akan suatu pasal an aqwamil arabi, dari suku-suku bangsa Arab. Bagaimana keadaan suku-suku bangsa Arab sebelum Islam itu datang, wa tatawuratiha, dan juga perkembangan kaum-kaum suku-suku bangsa Arab tersebut qoblal Islam, sebelum Islam itu datang, wa aniz zuruf, dan dari kondisi-kondisi atau situasi-situasi allati yang mana bu'itha telah diutus fiha dalam keadaan tersebut siapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauqi'ul Arabi. Al-Arabu lughatan as-sahara wal qaffaru wal ardul mujtibatu allati la ma'a fiha wala nabata. Wa qad utliqa hadzal labzu munzu aqdamil unsuri ala jaziratil arabi kama utliqa ala qaumin qatanu tilkal ardi wa takhazuha mautinan lahum. Artinya mauqiul Arab yaitu posisi bangsa Arab. Al-Arabu lughatan, adapun Arab dari segi bahasanya itu as-sahara, yaitu padang pasir, wal qafara, dan tanah yang gundul. Jadi kalau kamu yang udah pernah ke Arab pasti menemukan di Arab itu pada zaman dari dulu sampai sekarang itu masih penuh dengan padang pasir dan juga tanah-tanah yang gundul, beda dengan Indonesia. Gitu. Wal ardul mujdibah, dan tanah yang gersang, allati yang mana la ma'a fiha wala nabata, tidak ada air di sana, wala nabata, dan juga tidak ditemukan tumbuhan. Tapi sekarang justru salah satu tanda kiamat itu negara-negara yang dulunya kering, tidak tumbuh tanaman, tidak ada air, maka akan dilimpahkan oleh Allah kekayaan tentang alamnya, tanahnya subur, hijau, dan juga banyak airnya. Itulah yang sekarang terjadi di Arab. Oleh karena itu kita selaku umat Islam harus benar-benar siap. Kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Na'udzubillah, jangan sampai kita itu bertemu dengan hari kiamat, karena sungguh sangat kita tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menandingi hari kiamat tersebut. Na'udzubillah, summa wal iyazubillah.
Waqad utliqa hadzal lafzu, dan benar-benar telah diumumkan secara lafadznya ini itu munzu aqdamil usur, dari zaman dahulu kala sudah terkenal lafadz Arab ala jaziratil Arab, yaitu jazirah Arab. Panggilannya jazirah Arab. Kenapa Arab? Karena jazirah suatu pulau al-Arabi yang dipenuhi dengan padang pasir dan tanah yang gundul, tanah yang gersang. Kama sebagaimana utliko telah diumumkan lafaz tersebut ala kaumin, atas suatu kaum, kotonu yang mana mereka itu semua tinggal, ya, menetap tilkal ardi, di tanah tersebut, maka namanya orangnya orang Arab. Tinggalnya di mana? Jazirah Arab gitu. Watakhazuha, dan mereka orang-orang tersebut, kaum-kaum tersebut menjadikan, ya, mautinan lahum, ya, bangsa Arab itu sebagai negara mereka. Paragraf kedua. Wa jaziratul Arabi yahudduha gharban al-bahru al-ahmaru wa shibhu jazirati Sina wa syarqan al-khalijul arabiyyu wa juz'un kabirun min biladil Iraqi al-janubiyati wa junuban bahrul Arabi alladhi huwa imtidadun li bahril Hindi wa shimalan biladus Syami wa juz'un min biladil Iraqi ala ikhtilafin fi ba'di hazihil hududi wa tuqaddaru masahatuha ma baina milyuna milin murabba'in ila milyuna wa thalathi mi'atin alfin milin murabba'in. Artinya, wa jaziratul Arab, dan adapun jazirah Arab, yahudduha gorban, yang mana dibatasi, gorban dari sebelah barat. Jadi maksudnya Yahuddo itu batas sebagian baratnya itu ada apa? Yaitu Al-Bahrul Ahmar. Kalau kamu lihat di peta semua, ya, sebelah barat, sebelah kirinya bangsa Jazirah Arab itu ada Al-Bahrul Ahmar, yaitu Laut Merah. Setelah Laut Merah yaitu Mesir dan benua Afrika. Wasyibhu jazirati Sina, ya, dan juga gunung-gunung, ya, Jazirah Sina. Wasyarqan, dan adapun di sebelah timur, ya, sebelah timur, sebelah kanannya sebelah tanah kanannya Jazirah Arab ada apa? Al-Khalijul Arabiyyu, yaitu Teluk Arab. Wa juz'un kabirun min biladil Iraqil Janubiyah, dan sebagian besar, ya, wilayah negara Irak bagian selatan. Satu ulangi, wa juz'un kabirun min biladil Iraqil Janubiyah, dan juga sebelah timurnya, sebelah kanannya Jazirah Arab terdapat, ya, bagian besar dari negara Irak wilayah selatan. Wa januban, dan adapun di wilayah selatannya, ya, Jazirah Arab terdapat apa? Bahrul Arab, yaitu, ya, sebelah selatan Jazirah Arab terdapat Bahrul Arab, yaitu Laut Arab. Alladzi, yang mana huwa imtidadun li bahril Hindi, ya, itu adalah sambungan dari Laut India, ya, antara Laut India dengan Laut Arab itu sambungan di situ. Washimalan, dan adapun di sebelah utaranya Jazirah Arab itu biladus Syam, yaitu negara Syam. Yang negara Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Negara Palestina, kemudian negara Suriah, ya, dan juga di situ ada Lebanon, ya, kemudian setelah itu juga ada Suriah. Wa juz'un min biladil Iraq, dan sebelah utaranya juga itu ada sebagian min biladil Iraq dari wilayah, ya, negara Irak. Al-ikhtilafi fi ba'di hazihil hudud, yaitu sesuai dengan, ya, perselisihan pendapat dalam, ya, batasan-batasan negara Irak. Watu qaddar, nah ini garis bawahi, watu qaddar, dan diukur,
ya diperkirakan masahatuha luasnya jazirah Arab itu mabaina milyun, yaitu perkiraannya antara milyuna milin murabba. Milyun ya, milyun itu 1 juta mil, murabba ya persegi 4, ila milyun sampai 1 juta, wasalasimiati alf dan 3.000 milin, yaitu mil murabba persegi 4. Atau ya kalian bisa tulis atau dicatat 1 banding 1.300.000 mil. Satu ulang, 1 kali atau 1 dibanding 1.300.000 mil. Oke, paragraf selanjutnya, wal jaziratu, dan adapun jazirah Arab, laha ahammiyatun balighatun min haitsu mauqiha al-tabi'i wal jughrafi. Fa amma bi'tibari wad'iha ad-dakhili fahiya muhatatun bis-sahara warumala min kulli janibin. Wa min ajli hadzal wad'i saratil jaziratu hisnan muni'an la yusmahu lil ajanibi ayyahtaluha wa yasattu alaiha saytaratahum wa nufudhahum. Ulidzalika nara sukanal jazirati ahraran fi jami'i syu'uni mundu aqdamil usur ma'a annahum kanu mujawirina li imratoritina azimataini lam yakunu yastati'una daf'a hajamatihima laula hadzal saddil mani'i. Oke. Paragraf terakhir artinya wal jazirah, dan adapun jazirah Arab itulah ahamiyatun balighah, mempunyai peranan penting min haitsu mauqi'iha at-tabi'i wal jughrafi, dari segi ya posisinya bangsa Arab at-tabi'i yaitu alamnya, wal jughrafi dan geografisnya. Jadi geografisnya bangsa Arab, kenapa salah satunya Rasulullah sebabnya diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu tidak mungkin bisa ya dikalahkan atau dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi kita Muhammad ke Jazirah Arab. Karena apa? Jazirah Arab itu dikelilingi dengan gunung-gunung dan juga padang pasir, yang mana orang yang penjajah pun tidak mau menjajah Jazirah Arab, karena yang ada mereka itu akan rugi daripada mendapatkan keuntungan. Fa amma bi'tibari wad'iha ad-dakhili, maka adapun dari segi posisi bangsa Arab yang ada di wilayah dalamnya, fahiya muhatatun bis-sahara war-rumal, di dalam Jazirah Arab sendiri itu dikelilingi oleh padang pasir, war-rumal, dan juga tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang kering, min kulli janib, dari seluruh pelosok. Tuh, wa min ajli hadzal wad'i, dan dengan adanya posisi seperti ini, al-jasaratil jaziratu, maka menjadikan jazirah Arab itu hisnan, menjadi benteng, menjadi pagar, munian, yang dapat mencegah, la yusmahu lil ajanib, yang tidak mungkin dapat dikuasai oleh ajanib, orang-orang asing, ayah taluha, untuk menguasai Jazirah Arab, wayasuttu, dan juga menguasai atau menjajah Jazirah Arab, saytaratahum, akan kekuasaan mereka, wa nufuzahum, dan kehebatan mereka. Walizalika, dan oleh karenanya, naro, kita semua melihat, sukanal jazirah, yaitu penduduk Jazirah Arab itu ahraran, mereka semua merdeka,
belum pernah sampai sekarang kita dengar Arab itu dijajah sama Inggris, Arab itu pernah dijajah sama Perancis, sama Belanda, sama Jepang. Fi jami'us syu'un, dari seluruh ya tahun-tahun atau zaman-zaman munzu aqdamil usur yang dahulu kala. Ma'annahum, sedangkan kita ketahui kanu jazirah Arab itu mujawirin, itu bertetangga li imperatoriyataini azimatain, diapit oleh dua imperator kerajaan azimataini, dua ya kerajaan yang sangat besar, yaitu di sebelah kanannya yaitu sebelah kanannya itu adalah Persia, sebelah kirinya sebelah atas itu adalah bangsa Spanyol atau di situ dikenal dengan Yahudi. Lam yakunu yastati'un, mereka semua kedua imperator itu tidak mampu yastati'un daf'a hajamatihima, tidak mungkin jazirah Arab itu dapat mencegah penyerangan atau serbuan dari kedua imperator itu, laula hadza sadil mani, kecuali dengan adanya halangan atau benteng yang kokoh yang terdapat di Jazirah Arab, yaitu gunung-gunung dan juga padang pasir yang luas dan juga tanah yang tandus. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.